Oke, baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Panjaitan dengan NIM 230518108 dari klaster PL6B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode beserta demo web yang saya buat, yaitu terkait dengan tugas individu sistem informasi geografis kita, yaitu yang saya bawakan judulnya itu pengembangan sistem informasi geografis atau WebGIS real time penentu lokasi strategis UMKM di Kota Medan berbasis PostGIS. Jadi di web yang saya buat ini uh, nanti pelaku-pelaku UMKM bisa dapat lebih mudah menentukan lokasi-lokasi di mana yang akan mereka buka usahanya. Jadi dengan satu kali klik dia akan nanti muncul datanya, berapa kompetitor, berapa skor di sana, dan letak jalannya di mana, dan informasi-informasi yang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian websitenya ke bagian codingannya terlebih dahulu. Oke, untuk codingannya di sini saya menggunakan framework Laravel, yang dimana di sini sebenarnya cukup simpel dan tidak terlalu banyak file, hanya ada home dan map controller, dan hanya ada home dan maps-nya. Yang pertama kita lihat dulu di bagian controller di sini. Yang kedua ada map controller, yaitu untuk mengatur koneksi dari si maps untuk menentukan lokasi-lokasinya. Yang selanjutnya ada model, ada di sini saya menggunakan jalan.php, UMKM, dan user. Selanjutnya di sini ada CSS biasa, style untuk mempercantik tampilannya, ada home style dan map style. Nah, di sini ada image, yaitu ada foto saya, ada home untuk bagian di foto di home-nya, ada juga untuk bagian di about-nya. Selanjutnya ada di bagian views. Di bagian views ini saya membuat file bernama homelet.php, yang dimana codingannya ini cukup lumayan banyak, sekitar 346 baris, dan dimana di sini saya sudah menambahkan JavaScript juga untuk pengaturan logikanya. Ada juga maplet, yaitu maps ini yang akan digunakan nanti untuk menentukan lokasi-lokasi mana yang strategis dan tidak strategis. Nah, di sini saya sudah menambahkan JavaScript juga. Oke, untuk bagian env-nya masih seperti ini, masih lokal. Karena ini masih di lokal, saya masih setting di bagian lokal. Untuk nama database-nya itu DBSIG UMKM, di mana di sini ada nama Postgres dan juga password-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian database-nya. Oke, di sini saya menggunakan pgadmin 4. Di sini kita sudah masuk. Di sini ada beberapa tabel, ada area pemukiman Medan, yang dimana di sini menyimpan informasi tentang area-area atau poligon-poligon yang ada di Kota Medan. Jadi ini memang sebenarnya masih kurang kompleks karena belum semua terdaftar di OSM-nya atau OpenStreetMap-nya. Di sini data yang ada di database saya ini langsung saya import langsung dari QGIS-nya. Jadi saya cari dulu datanya di QGIS, saya langsung lempar atau masukkan ke pgadmin ini. Nah, di sini yang terdaftar di OSM atau OpenStreetMap itu ada lumayan banyak di sini. Ada konflik Evergreen, ada konflik Mailabo, ada Grimartubung, dan lain-lain. Nah, di sini yang cukup banyak itu yang saya dapat dan sudah terdaftar di OpenStreetMap itu jalan atau lanes. Sekitar bisa kita cek di sini, sekitar kalau nggak salah 40 ribuan. Nah, 44.926 tabel. Di sini cukup banyak sekali jalannya di sini, nama-nama jalannya yang udah terdaftar di OpenStreetMap. Ada jalan Candi Biara dan lain-lain, sekitar 44.922. Nah, ini dia yang terdaftar di OSM. Ada juga yang terakhir ini UMKM Point. Kita cek di sini ada sekitar 1.660.
Medan magnet di sini. Oke. Ini dia bagian database-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian QGIS-nya sebelum kita ke deploy webnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian QGIS-nya. Untuk plugin yang saya gunakan untuk mengambil datanya itu namanya, sabar, ada loading sebentar. Nah, nama pluginnya itu kalau nggak salah Quick, sabar, nama pluginnya itu ini Quick OSM. Nah, ini dia nama plugin Quick OSM ini, yaitu untuk mengambil data yang kita butuhkan. Oke, langsung aja kita klik di sini di bagian tanda pencarian ini, langsung nanti akan muncul pop-up. Nah, ini dia, langsung kita masuk ke bagian Quick Query. Kita coba untuk mengambil satu data dulu. Nah, amenity ini adalah untuk mengambil data, misalnya data rumah sakit, bank, intinya data-data fasilitas umum lah. Kita langsung pilih di sini untuk lokasinya di mana. Karena kita mau mencari di Medan, kita langsung pilih Medan di sini. Untuk di bagian advance, kita langsung setting aja karena yang kita butuhkan hanya point atau titik. Langsung aja kita run query di sini. Kita tunggu sebentar karena dia akan mengambil semua data-data fasilitas umum yang ada di Medan. Jadi sedikit membutuhkan waktu. Nah, sudah muncul di sini titik-titiknya. Ini ada amenity Medan, bisa kita lihat di sini. Nah, sini sudah muncul titik-titiknya, cukup lumayan banyak ya. Inilah dia beberapa fasilitas yang sudah terdaftar yang ada di Medan. Nah, dia sampai ke Belawan juga di sini, sampai ke Belawan, dan cukup banyak di sini fasilitas umum yang sudah terdaftar. Nah, beginilah cara saya untuk mengambil data dari QGIS dan memasukkannya langsung ke bagian Postgres. Selanjutnya kita tinggal import di sini DB Manager. Langsung kita klik di bagian Postgres, UMKM. Langsung saja kita masukkan password dan username kita, lalu kita lempar datanya yang dari QGIS ke PG admin kita. Oke, kita langsung deploy aja webnya. Kita masuk ke bagian webnya di sini. Nah, ini webnya masih di lokal, dan untuk webnya yang udah di hosting, teman-teman bisa akses di sini di Lokatech UMKM app railway.app. Nah, ini sudah bisa diakses semua, teman-teman bisa akses di sini. Oke, kita kembali, kita akan coba melihat tampilan dari web yang saya buat, di mana di sini ada nama Lokatech UMKM, ada fitur dark dan white-nya, bisa kita klik di sini untuk tampilan seperti ini. Ada menu home, ada tulisan identifikasi lokasi strategis UMKM. Kita bisa klik buka peta di sini dan bisa klik pelajari metodologi. Kita masuk ke bagian about di sini. Di sini ada penjelasannya. Platform ini mengintegrasikan data geografis dengan kebutuhan pasar. Kami membantu memetakan peluang usaha melalui perhitungan kedekatan magnet keramaian kota. Lalu fitur-fitur apa saja yang ada di sini? Fitur utama adalah simulasi klik. Jadi kita tinggal klik aja di bagian maps-nya, nanti akan muncul scores strategisnya dari 0 sampai 100. Jadi semakin tinggi dia, berarti semakin baik tempat tersebut. Dan ada analisis kompetisi, yaitu untuk menghitung jumlah kompetitor sejenis yang untuk menghindari saturasi pasar. Kita masuk ke bagian manfaat. Keunggulan aplikasi Lokatech UMKM ada efisiensi waktu, minim resiko, dan optimalisasi omset. Selanjutnya untuk kreator, yaitu saya sendiri. Nama saya Teten Penjahitan, NIM 2305. Untuk sosial media saya bisa teman-teman hubungi di sini. Ada Instagram, ada GitHub, ada LinkedIn, dan ada TikTok. Oke, kita langsung kembali ke home aja. Oke, di sini langsung saja kita klik mulai analisis atau buka peta analisis di sini bebas. Misalnya kita buka dari muka peta analisis. Dengan loading sebentar. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang paling penting dalam website yang kita punya ini. Oke, pertama kita coba fitur cari jalan di sini, misalnya Jalan Dr. Mansur misalnya. Nah, ini Jalan Dr. Mansur.
kita lihat apa yang terjadi. Nah, mapnya akan langsung mengarah ke situ. Langsung kita hapus lagi. Oke. Ini dia tadi poin-poin yang sudah kita ambil dari PostGIS, dari QGIS. Di sini sampai ke Belawan juga di sekitar Medan. Di sana kita klik, ini poligonnya. Di sini ada 56 data, bisa kita klik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu sampai dia ke bagian terkecilnya. Kalau kita klik di sini Alfamidi kategori retail. Jadi dia langsung terkelompokkan tersendiri, ada bagian retail dan ada yang kuliner. Kalau ini Bank BRI, kategori perbankan. Misalnya kita kecilkan dulu. Kita kecilkan di sini. Nah, kita langsung tes aja. Di sini sudah ada total data spasial sekitar 1660 sesuai dengan yang ada di bagian di bagian database kita 1660. Lalu area pemukiman warga sekitar 94. Mungkin teman-teman bertanya kenapa cuma 94, karena memang itulah yang terdaftar di Quick OSM tadi. Jadi masih banyak yang belum terdaftar di sini. Oke, di sini sudah ada nih sebagian simulasi. Kita tinggal pilih aja yang mana yang mau kita cek lokasinya. Misalnya di bagian sini kita langsung pilih dan klik. Nah, di sini langsung muncul tipe usaha, kuliner, skor strategis 35, kelayakan kurang strategis. Ini yang koordinatnya, koordinat pastinya. Di sini jalan terdekatnya itu jalan kecil. Kita coba cek apakah sesuai jalan terdekatnya. Nah, sesuai. Misalnya kita pilih lagi di jalan ini, jalan bambu. Nah, di sini sesuai jalan bambu 2, jalan bambu 2 di sini. Misalnya kita pilih ke jalan KL Yos Sudarsono. Nah, dia masuk ke jalan Putri di sini, Putri Merak Jingga, jalan Putri Merak Jingga. Di sini bisa kita lihat kompetitor sejenisnya, ada 2 kompetitor, bisa kita klik. Ada Chatbox Coffee dan ada Texas Chicken. Kita cek apakah di tempat ini betulan ada. Coba cek di sini. Nah, ini dia. Ada kategori retail di sini. Ada retail juga. Ada retail. Sabar kita cek di mana dia terdeteksi, karena lingkup poligonnya itu sekitar 500 meter. Coba tadi mana chicken tadi, chicken. Sabar kita cari dulu. Nah, ini dia kategori kulinernya. Dia jaraknya itu dari sini ke sini sekitar 500 meter dan dia masih terdeteksi di sini. Nah, sesuai kan Chatbox Coffee. Di sini ada Chatbox Coffee, nama kompetitor. Kita coba ke bagian kita coba zoom dulu. Kita pilih di sini, bisa kita pilih retail. Misalnya kita ingin membangun sebuah toko atau minimarket atau sejenisnya lah. Kita bisa pilih langsung misalnya di sini. Nah, kelayakannya kurang strategis. Di sini kurang strategis karena ada satu kompetitor di sini Pegadaian, dan ada juga di sini informasinya lokasi kurang direkomendasikan, jarak ke magnet massa terlalu jauh. Jadi magnet massa itu adalah keramaian orang. Di sini ada warna biru, yang warna-warna biru. Kita coba cari yang sampai strategis dulu. Cukup susah di sini mencari yang strategis. Ini tadi 45, mana tadi 45? Cukup bagus tadi. Karena memang sudah saking padatnya di Medan ini, teman-teman. Jadi untuk mencari yang strategis itu sudah sangat susah. Sabar, kita coba pindah lokasi. Misalnya di sini. Wow, susah ya menemukan lokasi yang strategis. Kita coba di area yang agak jauh.
Wow, di sini banyak sekali nih kompetitornya. Ada 10 kompetitor di daerah mana nih? Jalan Kacilgang. Coba kita cari dulu sampai ketemu yang strategis. Mana nih yang strategis nih? Nah, ini dia nih, ada nih strategis. Jadi skor strategis itu 50, kelayakannya strategis, dia jadi dari mulai 50 sampai 100 dia sudah mulai strategis. Jalan saja, di sini kompetitornya tidak ada, 0. Lokasi strategis dekat dengan Wesley House dan kompetisi rendah. Nah, dia di jalan Sei Pesilam. Dia lokasinya strategis karena poinnya itu 50. Di sekitar ini juga di gang ini. Ini ada nih 55. Cukup bagus nih 55 tadi. Ini di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Kompetitornya itu cuma 3, ada Indomaret tanpa nama dan ada Indomaret lagi. Lokasi strategis dekat dengan Run Out Biliar and jadi di sini di bagian area permukiman ini sudah terintegrasi. Jadi informasi yang muncul di sini sudah langsung sesuai dengan apa yang ada di area permukiman ini, teman-teman. Nah, kita bisa klik di bagian kuliner lagi. Kita coba yang strategis di bagian kuliner. Tadi kan di bagian retail. Coba kita cari. Jadi si user yang menggunakan website ini, dia tinggal klik-klik aja, teman-teman. Dia tinggal klik mana yang lokasi yang ingin buat usaha. Ini ada nih 50. Setelah itu dekat dengan toko obat dan kunci emas dan kompetisi rendah. Di sini tidak ada kompetitornya. Dia di Jalan Yose Rizal. Ini untuk titik koordinatnya. Nah, di nih Jalan Yose Rizal. Lokasi analisis baru. Oke, mungkin itu saja. Kita kembali lagi ke home. Oke, saya beritahu sedikit. Untuk website yang saya buat ini, dia sudah responsif. Dia sudah bisa digunakan di mobile juga. Kita coba menggunakan 14 Pro Max. Nah, untuk tampilan mobilenya seperti ini. Dia bisa berfungsi ininya, temanya. Ini ada navbarnya, bisa kita klik about di sini. Aboutnya, YouTube, misalnya bisa kita klik manfaat. Lalu misalnya kreator di sini, lalu kita kembali ke home. Nah, dia sudah sangat responsif. Kita coba klik buka peta analisis. Nah, di bagian peta analisis juga sudah sangat responsif. Tinggal kita pilih klik lokasi baru. Kita lihat di sini di bagian bawah. Misalnya kita mau cari jalan juga, Jalan Setiabudi misalnya. Ini dia langsung mapsnya langsung tertuju ke jalan tersebut. Nah, sini kita tinggal klik-klik aja, teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen buka di mobile, dia tinggal kita pilih aja di sini lokasinya. Jadi dia sudah sangat responsif. Kita kembalikan lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang identifikasi lokasi UMKM saya. Semoga website yang saya buat ini bisa bermanfaat buat pelaku-pelaku UMKM dan nanti akan terus saya update untuk fitur-fitur apa saja yang akan saya tambahkan di website yang saya buat ini. Oke, baik Pak, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Panjaitan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Pak.